hal ku percaya, ku nantikan Yesusku. Dia akan panggil namaku dan peluk diriku. Berjaga dalam iman, doa juga harapan. Itu yang ku lakukan sampai waktunya. Tuhan, ingatlah akan diriku. Janganlah Engkau lewatkanku. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untukmu. Satu hal yang ku pinta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Wajahnya meneduhkan, kasihnya memampukan. Yesus saja cukuplah untuk lalui semua. Menempati depanku, sekelam apapun itu, tak mengubah hatiku dan kerinduanku. Tuhan, dengarlah akan doaku. Tetapkan langkahku dalam-Mu. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untukmu. Satu
Shalom jemaat yang terkasih, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu yang pertama, NKB 6 ayat yang pertama dan keempat, patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungguh di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Jemaat silakan duduk kembali. Nah, Bapak Saudara jemaat sekalian, pada minggu kedua yang lalu kita telah memahami bahwasanya setiap orang, baik seorang dewasa maupun seorang anak sekalipun, dapat dipakai oleh Allah sebagai mitranya di dunia. Nah, hari ini kita dapat melihat bahwa Injil dinyatakan melampaui perbedaan latar belakang suku dan budaya yang ada. Sebagai gereja Kristen Indonesia, maka selayaknya lah setiap anggotanya menjadi sahabat yang merangkul perbedaan, agar semua bangsa dapat mengenal karya Allah yang besar. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari Bapak Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur. Engkau yang telah turun ke dalam dunia, Engkau yang telah memanggil kami umat yang berdosa. Engkau yang telah memulihkan hidup kami dari yang hampir patah, hampir hilang. Tuhan membawa kami kembali ke dalam kasih-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Engkau menjadikan hidup kami berharga. Namun seiring di dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini, ada banyak sikap, ada banyak hal, ada banyak tingkah langkah hidup kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak tutur kata kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Bapa, hari ini kami datang kepadamu memohon ampunan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah segenap kesalahan dan dosa kami, karena kami adalah orang berdosa. Namun terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu setia, namun adil terhadap kami, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini, tatkala kami boleh berhadapan denganmu ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu, ajar kami untuk tetap setia, mampukan kami untuk taat di dalam setiap panggilan kami. Di dalam masa-masa pandemik ini, ajar kami tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih atas karya pengampunan-Mu ya Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan ini kami ya Tuhan, bentuk kami seperti yang Tuhan inginkan. Ajar kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ini syukur kami, doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Pujilah hati dan pikiran
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita menerima berkat atau berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 15 ayat 12 sampai dengan 13. Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Engkau yang telah memanggil kami dan Engkau yang memberikan tugas bagi kami di dalam memberitakan kasih-Mu kepada dunia. Namun bagaimana kami harus melakukannya? Apa yang harus kami pahami? Tuhan, mampukan kami memahami akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Dan biarlah kami semua, baik dari tempat ini maupun dari rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, mampukan kami untuk kami boleh tetap mengenal akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, mari kita semua membuka Alkitab kita bersama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Secara khusus kita akan membaca memang satu perikop, ayat 1 sampai dengan 48. Tetapi kita akan membacakan secara khusus ayat 44 sampai dengan 48. Jadi Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 48 saja. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44, demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bolehkah saya bertanya,
Relakah Anda kalau saya minta, maukah Anda membeli atau mengeluarkan sejumlah uang bahkan ratusan juta atau puluhan juta untuk barang yang tidak berharga? Bisa jadi belum tentu ya. Membeli barang yang biasa-biasa saja dengan uang yang luar biasa besar, kita akan memikirkan dengan baik dalam masa-masa khusus seperti ini. Apalagi misal nih, kalau saya mau jual pulpen, nah misal nih kayak saya punya pulpen, saya mau jual pulpen nih kepada Anda. Nah, nih pulpen, maukah Anda beli pulpen ini seharga 1 juta? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Berapa dari kita paling berpikir, ngapain beli mahal-mahal pulpen satu kecil gini aja, 1 juta gitu kan ya. Wah, untuk apa? Yang lebih murah banyak Pak gitu kan ya. 1.500-an banyak. Tetapi kalau saya bilang nih, ini pulpen berharga banget loh. Ini pulpennya John F. Kennedy pada saat waktu jadi presiden dan selalu dipakai untuk tanda tangan berbagai macam dokumen. Kira-kira Anda mau beli enggak? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Ngapain juga gitu kan ya, semua pulpen bisa gitu kan. Tetapi menariknya adalah di pulpen yang ada di dalam gambar ini adalah pulpennya John F. Kennedy. Pulpen serial John F. Kennedy. Dan di online itu pulpen ini terjual seharga kurang lebih 13.500.000. Hanya satu pulpen, Bapak Saudara. Pulpen biasa-biasa saja, tetapi orang mau mengeluarkan uang sampai 13,5 juta untuk sebuah pulpen. Nah, bayangkan jika ada orang yang mau membeli barang yang biasa dengan cara yang mahal, kita akan berpikir dengan hal yang sama. Pasti barang itu akan mahal itu karena bernilai. Barang itu mahal karena ada sesuatu maksud di baliknya. Demikian juga ketika Allah meninggalkan tahtanya di sorga menuju dunia. Ketika Allah meninggalkan tahtanya di sorga dan turun mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa, yaitu Anda dan saya, dari kutuk dosa. Bukankah ini sebuah harga yang begitu mahal? Lalu apakah mungkin Allah itu mau menebus sesuatu yang tidak berarti dengan harga yang mahal? Tentu tidak. Karena jika Allah mau memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal dan yang sangat berarti bagi Allah untuk sesuatu yang tidak berharga, maka ini adalah sebuah kekonyolan yang besar. Tetapi semua orang, Anda dan saya, itu berharga di hadapan Allah. Hanya saja jika demikian adalah penting untuk memahami bagaimana kita bersaksi bagi dunia. Bagaimana Injil ini bisa menembus segala perbedaan di antara kita. Dan apa yang perlu kita sadari dalam teks yang sudah kita baca ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil adalah untuk seluruh dunia. Kenapa? Karena semua orang berharga. Dan apa yang perlu kita sadari di sana? Yang pertama, kita perlu sadari bahwasanya Allah telah meruntuhkan tembok pemisah. Bapak Saudara, dari bacaan tadi itu adalah bagian perjumpaan yang menarik dari Petrus dan Kornelius. Kalau kita baca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan 48 itu adalah sebuah perjumpaan yang diawali pada saat malaikat menampakkan diri kepada Kornelius dan menegaskan bahwasanya doa sedekahnya diterima oleh Allah. Dan meminta Kornelius untuk memanggil Simon Petrus yang saat itu sedang ada di Yope, di rumah Simon si penyamak kulit. Dan Kornelius diminta untuk memanggil Simon Petrus dengan apa? Dengan mengirimkan utusan kepada Petrus. Dan Petrus saat itu mau pergi bersama utusan yang datang saat itu kepada Kornelius. Namun di awal ada satu kontradiksi yang cukup mendasar. Di mana saat itu Petrus yang adalah seorang Yahudi asli dan sepanjang hidupnya ia mematuhi seluruh aturan Taurat.
Bayangkan seluruh aturan Taurat itu nggak boleh makan yang haram. Tapi kalau kita yang haram justru itu yang haram itu justru yang harum kan, kira-kira begitu ya. Tapi Taurat nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh, bahkan masuk ke rumah non Yahudi, Petrus belum pernah mengalaminya, bahkan memikirkannya. Sampai pada hari itu Allah melalui malaikatnya menyatakan sebuah perintah kepada Petrus. Agar ia yakin bahwasanya Injil juga perlu disiarkan dan dibagikan, diproklamirkan kepada orang kafir. Namun di sisi lain, Petrus ini itu belum pernah masuk ke rumah orang bukan Yahudi, yang selama ia tahu itu adalah najis. Namun akhirnya dia mau memenuhi undangan Kornelius itu. Karena apa? Karena ada penglihatan tentang makanan yang najis menurut hukum Yahudi. Dalam penglihatan itu, ada sebuah kain putih yang besar, berisi ada begitu banyak hewan yang haram. Dan dia mendengarkan Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, saat Petrus merenungkan penglihatan itu, utusan Kornelius datang tiba-tiba ke rumah Simon saat itu, tempat Petrus menumpang untuk tinggal. Dan dua orang itu dari latar belakang yang berbeda dipertemukan Tuhan untuk rencana mulia, di mana firman Tuhan dan berita keselamatan telah sampai kepada segala bangsa. Dalam hal ini, melalui peristiwa tersebut, kita mampu memahami bahwasanya batas-batas etnis saat ini telah dilampaui. Tembok pemisah antara masing-masing budaya sudah hancur. Gap suku yang selama ini menjadi penghalang sudah tidak perlu kita dirikan lagi. Kenapa? Karena sudah runtuh. Karena darah Yesus Kristus. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, anugerah keselamatan datang kepada segala bangsa yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Roh Kudus turun atas segala bangsa yang mau mendengarkan firman Allah, termasuk kepada bangsa kita, yaitu Indonesia. Di mana Allah juga meruntuhkan perbedaan itu, baik perbedaan suku dan ras, meluruhkan perbedaan rambut lurus dan keriting, dan juga menghancurkan perbedaan warna kulit, juga sampai kepada kita hari ini. Nah, Bapak Saudara yang di rumah, tahukah Anda bahwa dari Surabaya pun juga muncul yang namanya penginjil Jawa. Kalau kita tahu sejarah gereja GKI, kita tahu gambar ini, gambar yang pertama. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Mungkin saya bisa perkenalkan, mereka adalah yang namanya Paulus Tosari. Ada namanya Kiai Tunggul Wulung. Ada namanya Kiai Sadrak. Loh, kok Kiai ya? Gitu kan. Kok Kiai jadi penginjil Jawa? Bapak Saudara, dia adalah penginjil Jawa. Dan mereka memberitakan Kristus. Sehingga dari pelayanan mereka, dari pemberitaan Injil mereka, gereja tetangga kita, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, berdiri. Ini sebuah sesuatu yang menarik. Sebuah sejarah yang tidak pernah terlupakan. Dan dari mereka lah bermula orang-orang Kristen Jawa. Bahkan Paulus Tosari dikenal sebagai seorang penginjil Jawa di Surabaya. Menarik ya, di Surabaya. Dan Paulus Tosari ini dikenal oleh banyak orang di luar daerah karena apa? Karena menulis pelajaran-pelajaran agama dalam bentuk tembang atau puisi Jawa. Nah, sama halnya dengan Kornelius, Bapak Saudara. Di mana Kornelius itu adalah seorang perwira kafir dari Italia. Dan Kornelius ini adalah perwakilan orang non-Yahudi yang kala itu telah menerima berita keselamatan dari Yesus Kristus yang juga dialami oleh kita hari ini. Kita pun adalah hasil dari karya Allah yang meruntuhkan batas-batas pemisah selama ini. Kita yang dulunya terpisah dari Allah karena dosa. Tetapi di dalam Kristus Allah memperdamaikan dirinya dengan kita. Bahkan Allah menyapa kita untuk menjadi anaknya. Melalui siapa? Melalui orang lain. Kita dulunya tersesat. Tetapi Allah memakai seseorang itu membawa kita untuk mengenal juru selamat.
Secara pribadi saya masih ingat ada seorang penginjil, boleh dikatakan penginjil yang terlibat di dalam pelayanan siswa, karena saya bertobat bukan di gereja tapi malah justru di sekolah. Saya teringat di mana penginjil itu mau memuridkan saya ketika saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya yakin ini adalah karya Allah juga. Maka dari itu Bapak Saudara, kita hari ini perlu menyadari, sama seperti Petrus yang kala itu terbuka mata hatinya, bahwa semua orang itu berharga. Semua bangsa itu berharga di hadapan Allah, termasuk Anda dan saya. Maka dari itu kita hari ini diminta untuk sadari hal itu. Dan tidak lagi menjadikan perbedaan budaya ini menjadi penghalang kita untuk mewartakan kasih Tuhan itu. Meski harus di rumah saja. Justru ketika kita di rumah saja, melalui berbagai media yang ada di dalam genggaman kita ini, kita bisa mewartakan kasih Tuhan. Kita bisa mewartakan kasih Tuhan kepada orang lebih banyak. Dan kita makin bisa berkarya dengan efektif. Yang kedua Bapak Saudara, kita perlu menyadari bahwasanya keselamatan itu adalah milik semua bangsa. Nah Bapak Saudara, berbicara soal kepemilikan, itu pasti akan berkaitan dengan siapa yang pertama mendapati. Maksudnya gimana? Pasti dengan orang yang pertama mendapati. Misalnya begini, ada pulpen yang di lantai. Misal pulpen saya ini ya, yang katanya pulpennya John F. Kennedy gitu ya. Misal tergeletak di lantai gitu ya, tergeletak di lantai begitu kan ya. Nggak tahu siapa, tiba-tiba jalan itu sepi, meskipun pulpen saya yang terjatuh, tiba-tiba ada orang yang menemukannya. Lalu dia berkata apa? Mupe. Apa itu artinya mupe? Ada yang tahu? Kenapa? Sing nemu ngepek gitu ya. Maksudnya adalah yang menemukan itu yang memiliki. Yang menemukan, yang memiliki. Ini istilah kita zaman kecil gitu ya. Mupek, pokoknya asal ketemu di jalan tak pek gitu kan ya. Itu bebas milik siapapun begitu kan ya. Kira-kira gitu. Sama halnya keselamatan. Untuk pertama kalinya memang keselamatan itu datang kepada orang Yahudi. Dan mereka dikatakan sebagai bangsa yang terpilih. Wah, ini menarik Bapak Saudara. Dengan istilah bangsa yang terpilih, ini menjadi klaim mereka bahwa keselamatan hanya milik orang Yahudi. Padahal keselamatan itu dari Allah kepada umat manusia. Dan bangsa Yahudi hanya perantara saja. Namun konsep bangsa pilihan ini sangat melekat dalam diri orang Yahudi sampai hari ini. Di mana mereka nantinya akan mewarisi kerajaan sorga. Dan konsep itu juga ada di dalam pikirannya Petrus. Seorang Yahudi asli. Seorang yang meyakini bahwasanya dia memiliki status khusus dari Allah. Dan keselamatan khusus dalam perjanjian baru. Di mana Allah mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Allah tidak berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, perjanjian yang diadakannya dengan manusia pun tidak akan berubah. Firman Allah untuk selama-lamanya. Dan ada berbagai macam ayat di dalam Alkitab mereka gunakan akan hal ini. Namun persoalannya adalah apakah Allah adalah Allah orang Yahudi saja? Apakah Allah adalah Allah orang Yahudi saja? Tentu tidak. Allah kita juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 29. Dikatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini kita memahami dengan sangat mendasar dan penting bahwasanya ternyata orang lain pun juga memerlukan Tuhan Yesus. Tuhan menunggu kita untuk menyadari itu. Dan mereka perlu kasih Yesus yang besar. Mereka yang saat ini sedang dalam masa-masa kegelisahan hidup. Dengan adanya masa peniadaan PSBB dan memasuki masa tatanan normal hidup baru saat ini. Bukannya makin melegakan loh.
tetapi justru makin mengkhawatirkan. Banyak kekhawatiran yang makin bertambah hari-hari ini. Di sanalah ada banyak orang yang memerlukan Yesus. Kenapa? Karena hanya ada satu Tuhan dan Dialah yang akan memberkati setiap orang yang berseru kepada namanya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Yahudi atau Yunani. Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 12. Dan inilah yang terjadi dalam diri Cornelius, di mana dia adalah seorang perwira Italia yang percaya pada Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, seisi rumahnya menyembah Allah. Dia tekun berdoa, sangat dermawan pada orang Yahudi yang berkekurangan, meski ia tidak bersunat. Cornelius percaya pada Tuhan, meskipun ia bukan orang Yahudi. Kepadanya datang penglihatan. Malaikat Tuhan justru menyuruh Cornelius mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Cornelius pun patuh dan mengirim orang untuk mengundang Petrus. Kala itu juga Petrus, seorang Yahudi pun taat, menegaskan bahwa Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bapak Saudara, ini yang menarik. Bahwa selama ini bisa jadi ada yang berpikir di antara kita. Bisa jadi kita selama ini hanya terkonsep bahwasanya orang yang selamat itu adalah orang turunan orang Kristen. Kalau mama papanya Kristen pasti anaknya pasti masuk surga. Kalau nenek buyutnya majelis gereja pasti diterima di surga. Apalagi kalau papa mamanya, kakek buyutnya itu adalah pendeta. Waduh, dijamin pasti masuk surga. Selama ini terkadang kita berpikir seperti itu. Namun ternyata di luar garis keluarga Kristen pun ada yang diselamatkan. Dan ada yang menjadi percaya kepada Kristus. Dan bisa jadi itu adalah salah satu dari Anda dan juga saya. Bapak Saudara, mari kita sadari bersama bahwasanya keselamatan dari Allah itu adalah milik semua bangsa. Dan Allah menginginkan semua bangsa itu bersukacita karena keselamatan telah disediakan. Dan Allah ingin memakai saudara untuk menjadi saluran sukacita ini. Ketika kita memahami bahwasanya Allah telah meruntuhkan tembok pemisah gap budaya. Dan bahwa keselamatan itu adalah milik semua bangsa. Dari sinilah mengakar pada satu sifat asali. Satu sifat yang mendasar dari Allah kita. Bahwasanya Allah itu adalah kasih adanya. Kenapa? Karena kasih yang besar bagi Anda dan saya. Allah telah meruntuhkan tembok pemisah ini. Bahkan dengan kasih-Nya yang besar, kita yang jauh dari keyahudian, kita menikmati kasih Allah. Allah adalah kasih. Itulah sebabnya Ia selalu berlaku adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja. Namun keselamatan adalah untuk semua orang yang dipanggil dan percaya. Tuhan menghendaki kita untuk melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membedakan suku, bangsa, latar belakang budaya, status sosial orang-orang yang mau kita layani. Namun, jika Allah memanggil Anda saat ini untuk mewartakan kasih Allah kepada semua bangsa, apa jawabmu? Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami hanyalah orang berdosa. Kami tidak layak. Tetapi karena kasih yang begitu besar, melayakkan kami. Meruntuhkan tembok-tembok pemisah, sehingga kami boleh menikmati akan karya keselamatan Tuhan. Dan saat ini pun kami boleh menyadari bahwasanya Engkau yang telah meniadakan segala perbedaan itu. Dan Engkau yang memberikan pemahaman bahwasanya semua orang berharga termasuk kami. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh mengambil bagian di dalam tugas panggilan kami, mewartakan kasih-Mu sejauh kami bisa.
Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita datang pada Tuhan, memohon hikmat untuk Tuhan memampukan kita. Tuhan, tolong kami, agar kami pun memiliki hikmat untuk berkarya dengan efektif, melayani-Mu dengan sukacita, bahkan mewartakan Injil kasih-Mu kepada semua orang, meskipun kami harus di rumah. Ajar kami Tuhan, di masa-masa seperti ini, untuk kami berkarya, karena semua orang adalah berharga di mata Engkau. Terpujilah nama-Mu. Ini syukur doa kami. Mampukan kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk segala kasih anugerah Tuhan yang telah memimpin sepanjang kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di dalam waktu-waktu ini Tuhanlah yang memampukan kami untuk boleh beradaptasi dengan situasi seperti ini. Namun Engkau tahu ya Tuhan, setiap kami tidak mudah untuk beradaptasi di dalam masa-masa seperti ini. Ada banyak kegalauan, ada banyak kecemasan, bahkan tidak sedikit dari kami mengalami kegelisahan di dalam melewati hari demi hari. Tuhan, kami hanya bisa menyandarkan hidup kami kepada Tuhan semata. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami memohon, kiranya anugerah Tuhan yang boleh tetap menopang, memimpin setiap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKI Emmaus, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun setiap kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, beri hikmat bagi kami untuk kami boleh melewati masa-masa pandemik ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami saat ini bersatu hati juga berdoa bagi segenap majelis jemaat GKI Emmaus. Di dalam masa-masa pandemik ini ada berbagai macam keputusan yang harus dipikirkan, bahkan keputusan yang harus disegera dilakukan. Namun sungguh tidak mudah untuk melakukannya satu demi satu ya Tuhan. Mampukan segenap majelis jemaat GKI Emmaus untuk boleh memikirkan yang terbaik, memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap kami. Dan juga kepada setiap penatua, hamba Tuhan, pendeta yang ada, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan memberikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan pun kami juga tak lupa berdoa, menyerahkan kondisi bangsa kami. Bangsa kami yang terpuruk oleh karena masa-masa ini, Tuhan kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, aparat negara, bahkan sampai gubernur dan juga wali kota, secara khusus wali kota Surabaya. Di dalam memikirkan yang terbaik bagi kelangsungan hidup rakyat banyak, Tuhan pimpin mereka dengan hikmat-Mu. Mampukan mereka untuk memikirkan hal-hal yang baik demi kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan daerah Jawa Timur, dan juga kesejahteraan kota Surabaya. Dan mampukan juga setiap kami, setiap warga Surabaya, untuk kami pun boleh mematuhi segala peraturan, segala keputusan wali kota, bahkan ketentuan-ketentuan yang mengamankan hidup kami, agar kami pun boleh tetap di rumah, tidak terpapar virus corona ini Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi sesama kami yang saat ini tengah bergumul untuk kesembuhan dari COVID-19. Mereka yang saat ini ada di rumah-rumah sakit di seluruh Surabaya, di seluruh Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan, berkati mereka, sembuhkan mereka dari sakit ini. Mampukan mereka untuk boleh bertahan, untuk boleh tetap bersandar hanya kepada Tuhan semata. Dengan perawatan dari praktek suster, dokter, Tuhan pimpin
untuk para dokter juga memiliki ketahanan tubuh yang baik untuk boleh tetap sehat. Tuhan yang memampukan para suster, para staf karyawan di setiap rumah sakit pun boleh menjaga dirinya dengan baik, sehingga mereka pun tidak sampai terpapar virus ini. Namun kesembuhan boleh datang kepada setiap pasien yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di dalam kondisi-kondisi seperti ini Tuhan memiliki rencana yang besar. Namun ajar kami Tuhan untuk memahami apa yang menjadi rencana-Mu. Dan mampukan kami untuk beradaptasi di dalam masa-masa seperti ini. Ajar kami untuk boleh tetap taat akan pemerintah yang telah Tuhan berkati dengan hikmat. Untuk memutuskan berbagai macam peraturan. Mampukan kami untuk tetap taat. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar segala seruan kami. Kami yakin masa-masa ini akan segera berlalu dengan pertolongan Tuhan. Namun ajar kami untuk tetap setia. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk ke persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Kita membaca nats persembahan kita terambil dari Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahkan dirimu untuk Tuhan, pakai agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biar nama-Mu saja dimuliakan dari persembahan ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berkati majelis dan seluruh pengurusnya Tuhan, berilah hikmat dan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Karena semua orang berharga, maka kita harus membawa berita kepada mereka, yaitu Anda dan saya diutus kepada mereka. Namun kita semua memerlukan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Kini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.